Dalam video ini saya akan mempresentasikan sistem informasi rental mobil. Ya, kita mulai. Nama filenya, nama foldernya saya beri nama rental. Ya, kita masuk sebagai pegawainya. Kita login ya. Ya, kita masuk ke transaksi. Jadi di sini pegawai dapat mengelola data mobil, cuma nggak bisa diubah, nggak bisa dihapus. Data penjamin, data pelanggan, jaminan dan seterusnya. Seperti ini ya. Kalau mau ubah di sini, kalau mau tambah di sini, kalau mau hapus di sini. Kalau kita hapus satu, contoh saja ini. Ya, seperti itu. Baik, kita coba mulai transaksi ya. Sistem kita baru ada 2 mobil yang masuk. Baik, kita masuk sebagai pelanggan baru. Jadi ada pelanggan baru datang untuk menyewa mobil. Sebutkan namanya Vera Markus. Sembarang saja. Nomor kakaknya, nomor KTP-nya ya ini. Tuh. Nama penjamin ini orang yang dijaminkan. Ya, karena pada saat kita rental mobil, pemilik mobil itu menanyakan, kita sebagai pegawai menanyakan pinjamnya pakai SIM atau pakai KTP atau pakai KTM. Ya, kalau KTM ya dia harus pakai orang lain untuk dijaminkan. Karena peminjaman mobil membutuhkan dua KTM atau dua KTP. Kalau pakai SIM C maka dia harus menambahkan motornya. Kira-kira begitu. Baik, kita nambahkannya itu nama penjaminnya misalkan Janita Janet, jenis kelamin perempuan, tanggal nomor teleponnya adalah misalkan ini, kemudian nomor KTP-nya adalah misalkan ini, kemudian jenis jaminannya apa? Apakah KTP atau KTM atau SIM C? Di sini kita pilih KTP. Kemudian pilih mobilnya siapa. Kalau KTP kan di sini terus jenis KTP ini kan otomatis dua KTP itu satu dari orang yang meminjam, satu lagi dari orang yang dijaminkan. Gitu ya. Kemudian pilih mobilnya ATV. Kemudian mau pinjam berapa hari? Misalkan 2 hari. Kita simpan. Gitu. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau data baru masuk, dia hanya ada tombol cetak, ya tombol untuk cetak seperti ini. Ya, hasil cetaknya seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kalau mau ubah ya di sini mau 1 hari misalkan ya ubah ya 1 hari muncul di sini ya. Kalau mau 2 hari 2 hari kembali ubah ya 2 hari muncul. Nah, kemudian ini kita juga bisa hapus, tapi jangan, kita kan mau simulasi. Nah, dia punya tombol returnnya, tombol kembali akan muncul sendiri setelah beberapa jam peminjaman ini. Sekarang kan jamnya 20, pukul 20 ya. Bagaimana kita mundurkan misalkan pukul 15 ya.
Kita lihat di sini transaksi. Ya, transaksi atas nama Vera, pelanggannya 21. Kita lihat pelanggannya. Seperti itu. Jadi kalau diubah, mau ubah berapa harinya ada di sini. Nah, mengenai tombol retur, ini kan data baru ya. Data baru ini kan belum ada tombol returnya. Nah, supaya dia bisa muncul, ini munculnya otomatis nanti. Kira-kira sudah pinjam beberapa jam, ya lebih dari 3 jam baru bisa muncul tombol returnya, tombol kembaliin mobilnya. Misalkan kita coba di sini, ini pelanggannya Vera nomor 21, transaksinya, ya, ID pelanggan nomor 21, ini, transaksinya tanggalnya, jamnya ini jam 20. Nah, kita ingin mundur beberapa jam, supaya tombol returnya muncul. Saya ingin mundur pukul 15. Tadi kan pukul 18 ya. Pukul 20 ya. Saya mundur pukul 15. Ya, sini. Ya, saya pikir cukup. Kita simpan. Kira-kira apa yang terjadi? Kita reload. Ya, muncul. Kalau sudah di atas 3 jam, itu udah muncul returnya. Sehingga munculnya seperti ini. Jadi kalau kita klik retur, dia akan retur. Cuma masa orang baru pinjam beberapa hari udah retur. Ini hanya contoh saja ya. Misalkan eh, ya jangan misalkan, pokoknya ya kayak gini. Nanti jamnya akan berjalan sendiri. Seperti itu. Jadi kalau jamnya udah beberapa jam, tombol returnya muncul, hapus sama ubahnya hilang. Karena kalau orang udah pinjam beberapa jam, buat apa dihapus, buat apa diubah, kan begitu. Ya tinggal ada tombol cetaknya, ya. Tinggal ada tombol untuk cetak, tombol detail. Ini detail transaksi seperti ini. Ya, data pelanggannya siapa, data yang orang yang dijaminkan siapa, data mobil yang dipinjam disewa apa, kemudian transaksinya, tanggal sewanya ini, lama sewanya ini, besar biayanya per hari ini, tanggal returnya belum karena belum diretur, terlambat belum ada, denda belum ada, total bayar 600.000, baru 600.000, karena ini baru berjalan. Ya 600.000 kenapa? Karena per jam per harinya kan 300 ya. Sehingga kalau 2 hari kan 600 toh. Coba. Ya, ini kan 2 hari. Nah, per jamnya kan 300 mobilnya itu. Sehingga kalau 300 kali 2 600. Coba kita lihat mobil harga sewanya. Di sini ya. Di dalam database-nya ada harga sewanya. Tetapi di dalam sininya kita nggak tampil. Jadi di dalam sininya kita nggak tampilkan. Baiklah. Eh, itu jadi dia perharinya kan 300 sehingga kalau dikali 2 hari ya 600. Makanya di sini dia bilang biaya sewanya adalah 600 total bayarnya. Total yang dibayar nanti 600.000.
Nanti kalau sudah retur, ini kita setel dulu, anggap aja dia udah pinjam beberapa hari, misalkan dia udah pinjam tanggal 1 gitu ya, supaya kita retur lah tanggal 1. Nah, dia pinjam tanggal 1, sekarang kita simpan 1 Juli ya. Oke. Nah, di sini apa yang terjadi? Nah, dia sudah telat 5 jam. Ya enggak? Telat 5 jam. Pertama biayanya 600.000. Kedua tambah telat 5 jam ini. Begitu. Telat 5 jam. Kenapa telat 5 jam? Karena pada saat peminjamannya itu pukul 15 tanggal 1. Sekarang tanggal 3 pukul 19. Ya, pukul berapa ini? Pukul 20. Berarti terlambatnya berapa jam? 16, 17, 18, 19, 20. 5 jam. Sehingga dikenakan seperti ini. Begitu. Jadi terlambat 5 jam ya tambah 300.000. Gitu. Sekarang kita retur. Coba kita lihat dulu, tunggu sebelum kita retur, kita coba lihat detailnya ini. Keterangannya apa di situ? Nah, ini lama sewa 2 hari. Nah, terlambat retur. Kan belum diretur toh, jadi belum tercatat. Nah, tetapi di dalam sistem ini udah terhitung otomatis. Nah, terhitung otomatis. Coba kita retur ya. 5 jam ya di sini. Kita retur. Ting. Nah, dia masuk ke laporan. Oke, Markus ya. Terlambat 5 jam, dendanya 300.000. Berarti selain 600.000, dia bayar lagi 300.000. Coba kita lihat dia punya cetaknya ini. Fakturnya ini. Ya, total bayarnya 900.000 jadinya. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Dia punya transaksinya ini. Kemudian, ya itu saja sih inti sistemnya seperti itu. Ada laporannya. Kalau misalkan ini kita mau cari laporannya dari tanggal 1 Juli atau ya 1 Juli sampai dengan 3 Juli. Apa datanya? Kita coba cari. Ya, ini sebanyak satu data munculnya atas nama Vira. Seperti itu. Seperti ini. Oke? Kalau dicetak bagaimana hasilnya? Nah, oke, seperti ini. Kira-kira begitu. Oke, saya rasa itu saja. Itu inti sistemnya cuma seperti itu. Ya. Pemilih. Pemilih itu saya beri nama Carlos. Jadi, Carlos itu laporan ya seperti ini. Ya, ya seperti itu. Ini pemiliknya. Pemilih itu ditandai nih, owner. Ini logo kesayangan saya. Logo perusahaan saya buat sendiri. Dengan menggunakan rahasia ya. Oke, itu saja. Tampilannya oke. Kalau mau tampilkan di menu kanannya ini, kalau mau ini digeser ke kiri ya begini. Kira-kira begitu. Ya, ini responsif. Kira-kira seperti ini.